Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Pikurani, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Saya di sini akan melakukan pengkajian sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada tahap prainteraksi, yaitu validasi nama klien, pastikan tindakan yang dilakukan sesuai indikasi. Selanjutnya ada tahap orientasi, yaitu lakukan 3S, senyum sapa salam, identifikasi kembali nama klien, terus tanya keadaan klien, terus jelaskan prosedur dan tujuan tindakan, terus beri kesempatan klien untuk bertanya, pastikan cahaya cukup terang, dan tutup tirai. Alat-alatnya ada sphygmomanometer, ada stetoskop, ada hand sanitizer, ada penggaris 2 buah, ada termometer, dan ada spidol. Assalamualaikum Bu, saya perawat Meliana yang bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu siapa namanya? Esa. Esa ya Bu ya. Tanggal lahirnya? 24 Februari 97. Baik Ibu. Ibu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada daerah jantung untuk mengetahui kondisi jantung Ibu sekarang. Waktunya sekitar 15 menitan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada mungkin. Baik Ibu, saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Pastikan lingkungan cahaya cukup terang. Terus beri privasi pasien dengan menutup tirai. Setelah itu kita ke tahap kerja, cuci tangan, memangkah. Ibu, sebelum melakukan tindakan, mari kita baca basmalah bersama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke anamnesa fokus. Tanyakan keluhan, apakah Ibu ada nyeri dada, kayak dada berdebar gitu? Ada, sus. Saya tuh nyeri dada gitu, Pak. Nyeri aja dadanya. Nyeri banget gitu ya. Pernah pingsan atau udim nggak Bu? Enggak sih. Kelelahan? Ya lelah mah pasti Pasti gitu. ya. Terus perubahan ekstremitas? Enggak. Tidak. Sesak, batuk? Sesak ada. Tapi enggak ada batuk. Tapi tidak ada batuk ya Bu ya. Baik. Terus ada keluhan yang tidak nyaman di daerah dada? Ada. Ya, tadi kan nyeri. Sejak kapan Bu? Kalau kerasa nyerinya mah ada seminggu ke belakang lah. Seminggu ke belakang. Baik. Terus Ibu aktivitas yang dilakukan sebelum nyeri apa? Saya itu ini apa sih, kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Terus apa yang yang memperingan atau memperberat nyeri? Kalau lagi apa ya, kalau jalan nyeri, kalau duduk istirahat enak gitu ya. Terus Ibu pengalaman nyeri di dada sebelumnya? Apakah ada pengalaman nyeri dada sebelumnya? Enggak ada. Tidak ada. Pertama kali. Apakah Ibu punya riwayat gangguan kardiovaskuler atau jantung? Enggak, belum. Tidak ada ya Bu ya? Iya. Terus apakah ada gangguan kesehatan yang lain? Tidak ada. Tidak ada juga. Terus ada keluhan sulit bernapas? Iya, sesak sedikit ya. Terus ada alergi nggak Bu? Dan reaksi yang ditimbulkan? Enggak. Tidak ada ya? Baik Ibu. Ibu, sekarang kita ke pemeriksaan fisik ya Bu ya. Pemeriksaan fisik itu seperti tekanan darah, suhu, nadir, dan respirasi ya Bu ya. Kita yang pertama ke tekanan darah dulu ya. Aku tensi dulu. Mohon maaf Bu, minjem tangannya. Ibu boleh dilipat.
punten Bu. Kita cek nadinya dulu. Ibu tekanan darahnya bagus ya Bu ya, normal 120/80. Terus tadi suhunya juga alhamdulillah ya Bu ya, normal juga 36,5. Terus tadi nadinya 80 kali per menit dan respirasinya, pernapasannya 22 kali per menit. Setelah itu kita posisikan pasien terlentang dan senyaman mungkin. Langsung kita ke pemeriksaan kepala dan leher, kaji ketebalan distribusi rambut, kita lihat saja. Terus kaji adanya periorbital edema, tidak. Terus infeksi pulpasi arteri karotis di vena jugularis. Setelah itu ukur peningkatan tekanan vena jugularis menggunakan penggaris. Setelah diukur, kita palpasi kekuatan nadi karotis dan jugularis. Setelah itu palpasi adanya pembesaran kelenjar limfe di area servikal. Palpasi pembekakan kelenjar tiroid. Setelah itu tes abdominojugular. Terus auskultasi suara bruit di nadi menggunakan stetoskop. Setelah auskultasi suara bruit di nadi, terus auskultasi suara pena di vena jugularis menggunakan stetoskop. Setelah itu lihat apakah ada infeksi penggunaan otot-otot napas tambahan. Tidak ada penggunaan otot-otot napas tambahan. Setelah abdomen kita lanjut ke ekstremitas. Yang pertama kita lihat apakah adanya infeksi tanda-tanda sianosis, kuku kebiruan atau pucat. Kita lihat tidak ada. Terus infeksi bentuk kuku, kita lihat bentuk kukunya, tangan dan kaki. Setelah itu kaji kedalaman edema pada jari tangan dan jari kaki. Kedalaman edema. Setelah itu kaji CRT kaki dan tangan. Setelah kaji CRT, langsung kita palpasi pulsasi perifer, brachial, radialis, ulnar, pomal, popliteal, dorsal, pedis, dan posterior tibialis. Tangan kanan dan kiri dan kaki. Setelah itu lakukan palpasi kelembapan turgor kulit. Kita lihat kelembapan tangan dan kaki dan cek kehangatan juga. Setelah itu lakukan alarm test
meminta pasien mengepal tangannya. Ibu mengepal tangannya, Bu ya. Lalu kita menekan arteri radialis dan ulnar. Setelah itu meminta pasien membuka tangan. Kita lepas juga. Lihatlah perubahan warna pinknya terjadi sekitar 3-5 detik. Setelah itu lakukan tes Trendelenburg, yaitu posisikan pasien terlentang dan memintakan pasien mengangkat kaki, kemudian pasang tourniquet di paha, lalu meminta pasien berdiri, luruskan kakinya dan diamkan 30 detik dan lepas. Apakah terjadi aliran pena atau tidak? Jika terjadi aliran, maka katup pena mengalami gangguan. Setelah itu lakukan tes perubahan warna kulit. Posisikan pasien terlentang, naikkan tungkai kaki selama 10 detik, kemudian turunkan, lalu lihat apakah hasilnya berwarna pink atau tetap pucat. Setelah itu kita kaji nodus limfe epitroklear, kita kaji. Setelah tahap terminasi, kita ada setelah tahap ekstremitas, kita ada tahap terminasi. Terus kita kaji respons setelah dilakukan tindakan. Ibu bagaimana perasaannya setelah dilakukan pengkajian tadi? Ya begini, Nyaman. Baik Ibu, semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Terus nanti sekitar jam 10 saya kembali lagi untuk memberi obat pada Ibu. Setelah itu kita bereskan alat-alat, cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan 6 langkah, catat hasil evaluasi dan pelaksanaan tindakan dalam buku dokumentasi klien. Catat poin-poinnya saja. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.